Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini, sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan, mempersembahkan pujian kita, dan biar itu boleh menjadi dupa yang berbau harum ya, menyenangkan hati Tuhan. Baik, kembali bersama saya kita lihat dari kitab Amsal. Masih di pasal 15, sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Satu ayat saja untuk hari ini. Amsal pasal 15, ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Amsal 15 ayat 12. Baik, 1, 2, 3. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak.
Puji Tuhan. Nah, saudara, pagi ini kita mau bicara soal pencemooh, ya, pencemooh. Puji Tuhan. Nah, kalau saya bandingkan dengan terjemahan yang lain dari The Passion Translation, di sana berkata ayat 12 ini, orang yang sok tahu, gitu ya, pencemooh itu dibilang orang yang sok tahu, tidak pernah menghargai orang yang coba mengoreksinya, orang yang menegurnya. Ya, dia tidak mau mencari nasihat yang baik dari orang bijak. Ada catatan di sana ditulis, orang yang membenci otoritas tidak suka diajar. Nah, gitu saudara, itu terjemahan dari The Passion itu. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa sih pencemooh itu. Pencemooh dalam bahasa Ibrani ya sama sebenarnya dengan bahasa kita Indonesia ya. Masih artinya sama, pengejek, pengumpat. Tetapi ada arti yang lain, di sana bicara juga tentang orang sombong, orang yang menyombongkan diri, orang yang congkak. Ada juga di sana pengertian yang lain tadi, orang yang sok tahu tadi yang dipakai di terjemahan Passion tadi. Dia orang sok tahu itu kan orang yang merasa diri tahu segala-galanya gitu ya. Orang lain nggak tahu, cuma dia tuh yang tahu. Nah, itu orang sok tahu ya gitu ya. Dan ini yang paling penting adalah orang pencemooh ini juga dalam bahasa Ibrani itu mempunyai satu pengertian bahwa dia adalah orang yang membenci otoritas, makanya dia nggak mau diajari, nggak mau ditegur, nggak mau dikoreksi. Nah, saudara-saudara, kembali lagi di sini dari ayat 12 ini kita ketemu dengan orang fasik lagi ya. Kita ketemu lagi dengan gaya hidup fasik. Gaya hidup fasik dari seorang pencemooh. Nah, orang namanya juga pencemooh, berarti hobinya mencemooh gitu ya. Kalau dia bilang pengejek berarti hobinya mengejek, gemar mengejek, mengumpat. Nah, ini mengumpat. Juga terjemahannya itu pengumpat. Jadi orang yang juga suka mengumpat. Kalau bahasa Probolinggo orang yang suka meso itu, saudara ya. Itu bahasa Probolinggo paling pas itu ya. Pengumpat itu. Terus ada lagi kita dapati tadi ada sombong ya, termasuk orang pencemooh itu dia sombong tadi tuh, karena dia merasa diri sok tahu dan dia nggak perlu orang lain untuk ngasih tahu, nggak perlu orang lain untuk mengkoreksi, nggak perlu orang lain untuk memperingati, gitu ya. Lalu di sini kita lihat juga, kalau saya lihat di kamus itu bahasa Indonesia hanya satu kata yang dipakai, menghina. Ya, satu kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu menghina. Pencemooh itu orang yang menghina. Nah, saudara-saudara, bicara soal pencemooh, pengejek ya gitu ya. Ini tidak hanya masalah yang sering kali viral dan beberapa tahun belakangan ini viral di media sosial di negeri kita tentang penistaan agama ya, penistaan agama. Jadi ini sebenarnya bukan hanya masalah penistaan agama, bukan masalah ejek mengejek soal agama atau ajaran agama, yang khususnya ajaran kita ya, firman Tuhan. Bukan hanya bicara soal itu. Karena saudara-saudara, kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Injil, dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa memaklumi. Ya namanya orang gak percaya kan, namanya dia gak tahu, dia gak kenal Tuhan kita Yesus Kristus, dia gak terima Yesus itu Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dia tidak paham, dia tidak menerima Injil itu, ya, dia tidak menerima firman Tuhan itu sebagai Allah ya, firman yang menjadi manusia, dia tidak terima. Jadi kita bisa maklum saja kalau mereka menghina, maklum saja kalau mereka mengejek, maklum saja kalau mereka menista. Tetapi kalau coba kita perhatikan ayat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga, surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, lalu nanti kita sambung di Yudas 1 ayat 18 ya. Kita lihat dulu Petrus 1 Petrus 3 ayat 3, 2 maksud saya, 2 Petrus 3 ayat 3. Di sana dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya.
Nah itu kata dari atau kalimat penjelasan dari 2 Petrus 3 ayat 3. Lalu kalau kita lihat Yudas 1 ayat 18 hampir mirip ini ya, sama. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, saudara, dari 2 ayat ini kita dapati orang macam apa pengejek itu, orang macam apa pencemooh itu. Yang pertama kita tadi dapati dari 2 ayat ini, mereka adalah orang yang hidup menurut hawa nafsu mereka sendiri. Kita sudah belajar bicara soal orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang gak percaya kepada Tuhan, orang ateis loh kita kata, oh fasik, bukan. Atau orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan saudara. Tetapi orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyebut diri saya pengikut Kristus, saya anak Tuhan, tapi menjalani gaya hidup fasik. Apa sih fasik itu? Tahu firman Tuhan tapi tidak mau menerimanya, tidak mau melakukannya. Itu mudahnya ya, simpelnya seperti itu. Nah, di sini ditulis bahwa orang ini, orang pengejek ini, orang pencemooh ini, mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka mengikuti keinginan hati mereka sendiri, kesenangan-kesenangan jasmani mereka. Bukan perintah, bukan petunjuk yang berasal dari firman Tuhan, pemikiran yang penuh hikmat, boleh dikatakan seperti itu saudara-saudara. Nah, ini mereka lakukan dalam keseharian mereka. Jadi memang ini adalah lifestyle mereka ya, gaya hidup mereka. Mereka hidup sesuka hati mereka, mereka berbicara semau mereka, senang-senangnya mereka, begitu saudara-saudara. Kalau Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8 itu menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah kategorinya orang-orang yang hidup di dalam daging. Orang-orang yang hidup menurut daging. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau menurut tulisan Rasul Paulus, kategori si pengejek-pengejek ini, ya, orang yang memiliki gaya hidup fasik pencemooh ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang dikatakan hidup menurut daging. Mereka percaya kepada Yesus Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan, percaya, tetapi menjalani hidupnya bukan menurut keinginan roh. Bukan menurut keinginan Allah, keinginan roh Allah, tetapi menurut keinginan daging mereka sendiri. Masih dikuasai dengan daging, dan jelas dikatakan di sana keinginan daging selalu berseteru ya, berlawanan dengan keinginan Allah. Tidak mungkin katanya orang yang hidup di dalam kedagingannya itu berkenan kepada Allah. Bicara soal daging bukan fisik ini saudara ya, ini kita memang masih di dalam daging, dalam tubuh, tapi apa? Keinginan daging, keinginan dosa. Tubuh ini kan sudah takluk kepada dosa, sudah terkutuk oleh dosa. Kecenderungan hati manusia itu kan selalu jahat, firman Tuhan katakan. Ya, orang untuk melakukan hal-hal yang buruk tidak perlu belajar. Ya, otomatis karena memang darah itu, darah kita, hidup kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa.
Yesus datang memberi anugerah, menghapuskan segala salah dan dosa kita, menyucikan kita. Tetapi dari pihak kita, kita harus tunduk kepada keinginan roh, tunduk kepada keinginan Tuhan, tunduk kepada keinginan Allah. Nah, terjadi satu pertentangan di dalam diri kita. Sampai Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka, dia katakan. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ketika aku ingin melakukan apa yang baik, justru yang tidak baik itu yang aku lakukan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana roh dan daging itu selalu bertentangan. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita tidak memberikan diri kita menuruti keinginan daging yang berdosa, tetapi mengikuti, tunduk kepada keinginan Tuhan, tunduk kepada keinginan Allah. Nah, jadi jelas saudara ya, di sini kita lihat bahwa pencemooh, pengejek itu bukan hanya kita temukan secara verbal dia mengejek, wah jelek lu apa gitu, bukan gitu. Tetapi ketika hidup kita sebagai anak Tuhan, kita menyebut diri kita orang Kristen, kita menyebut diri kita anak Tuhan, tetapi kita masih menjalani hidup kita di dalam kedagingan kita, kita bagaikan orang-orang yang sedang mengejek di hadapan Tuhan. Kita adalah berdiri sebagai pencemooh di hadapan Tuhan, pengejek. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saudara yang kekasih, kita harus menyalibkan daging, ya, begitu kata Rasul Paulus juga ya, mematikan segala perbuatan daging, lalu memberi diri kita untuk tunduk di bawah pimpinan roh. Mungkin satu hal yang tidak mudah kalau kita kerjakan itu dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Ya, tetapi ketika kita mau melibatkan Tuhan, kekuatannya, Roh Kudus itu di dalam hidup kita, makanya anak Tuhan itu harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, firman Tuhan, Rasul Paulus selalu berkata, atau Rasul Paulus pernah berkata di dalam firman Tuhan, dikatakan ketika dia bertemu dengan jemaat Tuhan, yang dia tanyakan, dia nggak tanyakan berapa sekarang perusahaan kamu, berapa sekarang gaji kamu, ya udah naik gaji ya, berapa sekarang anak kamu, berapa sekarang investasi kamu, berapa sekarang harta, bukan. Tetapi yang Rasul Paulus selalu tanyakan adalah, apakah kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Jadi kiranya ini juga terlempar buat saudara dan saya. Kita tanya, apakah saya sudah penuh dengan Roh Kudus ya? Oh ya, saya pernah penuh dengan Roh Kudus dulu. Zaman bahala, dulu saya pernah. Masalahnya bukan dulu saudara, sekarang. Pertanyaannya itu sekarang, untuk masa yang sekarang. Jadi setiap ditanya sekarang. Apakah kamu penuh dengan Roh Kudus? Sudah penuh dengan Roh Kudus? Jadi dengan lain kata, penuh dengan Roh Kudus itu harus selalu. Karena itu kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa tunduk kepada keinginan Allah kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kekuatan, di dalam hidup kita, memberi kekuatan kepada kita. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat di sini satu gaya hidup fasik. Mereka kan berkata, lidah-lidahku, aku mau ngomong apa kan terserah aku toh. Nah, seringkali kita dapati yang seperti itu kan. Ya, waktu-waktu aku mau pakai ke gereja kek, aku mau pakai baca Alkitab kek, aku mau pakai untuk yang lain-lain kan terserah aku. Waktu-waktuku, nah seperti itu saudara. Orang yang memiliki gaya hidup fasik itu seperti itu. Dikatakan, siapa yang menjadi tuan atasku? Ya diriku sendirilah. Begitu. Dia tidak lagi mengatakan Yesus Tuhan adalah tuan. Ya, kalau kita katakan Yesus Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, berarti seharusnya kita mengikuti segala keinginannya. Tetapi bagi orang yang memiliki gaya hidup fasik akan mengatakan seperti itu. Siapa yang berani lawan aku? Siapa yang berani menentang aku? Siapa yang mau mempertanggungjawabkan atau meminta pertanggungjawaban daripadaku segala sesuatu yang aku lakukan? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Dia lupa bahwa satu waktu nanti segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita buat, kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi seperti halnya mereka nggak sudi dibatasi oleh hukum-hukum Allah, ya, mereka itu nggak sudi hidupnya itu dipagari dengan aturan-aturan firman Allah, rasanya terkekang, ya, nggak bebas. Dan saudara, demikian juga mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau firman Allah itu menjadi sesuatu yang harus mereka taati dalam hidup. Terlalu rumit, terlalu berat, terlalu membebani dan sebagainya. Jadi ini adalah orang-orang pengejek, itu adalah orang-orang yang hidup dengan cara mereka sendiri. Ya, cara mereka sendiri, aturan-aturan mereka sendiri. Mereka berpikir dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Beda dengan anak Tuhan, seharusnya orang percaya apa? Pikirkan perkara-perkara yang di atas, kan? Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Itu kan, ya, Rasul Paulus katakan seperti itu. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus supaya pikiran kita nggak ngelantur kemana-mana, saudara, ya. Mikirin hal-hal yang lain, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka pikiran kita ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Jadi dalam hal ini pengejek, pencemooh itu mereka adalah orang-orang yang berjalan, ya, menjalani hidup mereka, keseharian mereka hanya dengan nafsu mereka sendiri. Makanya tadi kan dikatakan dalam surat Petrus, menuruti hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya. Nah, kalau Daud di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia pernah memberi peringatan, ya, peringatan yang cukup keras juga untuk kita berhati-hati dalam kita bergaul. Mazmur 1 ayat 1 katakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan orang-orang macam seperti ini. Jangan pernah dikatakan berdiri, jangan pernah berjalan, berdiri dan duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lebih gampang yang buruk nular kepada yang baik daripada yang baik nular kepada yang buruk. Jadi satu peringatan dalam hidup kita. Selain kita mendengar firman Tuhan, kita bercermin, kita lihat apakah saya ini kategori pengejek, ya, di hadapan Tuhan, kira-kira pencemooh. Atau kita juga belajar atau kita mendengar firman Tuhan menjadi peringatan agar jangan sampai kita terlibat dengan orang-orang yang seperti ini. Ada contoh, saudara-saudara, di dalam di dalam kitab 2 Tawarik pasal 36. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-11 sampai 16. Nanti saudara bisa baca, ya, keseluruhan ceritanya dibaca nanti lebih jelas lagi. Saya hanya mengutip saja, itu ada satu kisah, saudara-saudara. Nah, ini kisah tentang kerajaan Yehuda yang pada saat itu di zaman pemerintahan Raja Zedekia. Nah, kita membaca dari Alkitab, ya, sejarah juga setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, 10 suku namakan Israel, 2 suku Yehuda dan Benyamin, Yehuda, ya, kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, ini Zedekia ini dia memerintah pada zaman atau pada kerajaan Yehuda. Nah, raja ganti, ya, silih ganti memerintah Yehuda. Singkat cerita sampai ke zaman Zedekia ini. Nah, 2 raja sebelum Zedekia ada namanya Yoyakim dan Yoyakin. Nah, ini, ya. 2 raja ini sudah membawa Yehuda kepada hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, sudah bawa Israel begitu jahat di mata Tuhan. Ya, Tuhan begitu muak dengan keadaan orang Israel pada zaman pemerintahan Yoyakim dan Yoyakin ini,
sampai akibatnya Tuhan harus menyuruh bangsa asing menyerang ya orang-orang Yehuda. Mereka menelan hal-hal yang pahit karena perilaku orang-orang asing, bangsa-bangsa asing yang memang Tuhan izinkan sebagai bentuk hukuman Tuhan kepada umat Tuhan ini. Nah, sampai pada zaman Raja Zedekia, saudara-saudara, ya, orang Israel tuh 2 raja sebelum udah hancur ya, udah hancur moralnya, hancur segala sesuatunya. Zaman Zedekia lebih hancur lagi ceritanya gitu, saudara. Zaman Zedekia kondisi orang-orang Yehuda semakin hancur. Jadi Zedekia lebih jahat dari 2 raja yang sebelumnya, ya, lebih buruk kelakuannya dari 2 raja sebelumnya. Nah, di dalam kalau sudah baca ayat 12, pada model kepemimpinan Raja Zedekia ini, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dia tidak mau merendahkan diri. Dan saudara-saudara, yang dia lakukan adalah dia mengabaikan, ya, tidak memandang penting, dia tidak memandang perlu untuk mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, gitu. Jadi tidak dipandang, Tuhan aja nggak dipandang, saudara-saudara. Tuhan tidak dipandang. Nah, seperti itu dalam hal pemerintahan. Lalu di sana ditulis lagi, kalau saudara baca ayat 13, di sana ada teguran-teguran yang Tuhan berikan melalui penghukuman-penghukuman lewat orang-orang kafir, ya, yang menyerang Yehuda, juga teguran-teguran lewat hamba Tuhan, nabi Tuhan. Nah, di sini Zedekia mengeraskan hati, nggak mau berbalik sama Tuhan. Dia merasa dirinya, aku nggak salah, ya, aku benar kok, ngapain aku mesti bertobat? Ya, terserah aku lah, aku mau bicara atau aku mau berlaku seperti apa, hakku. Nah, seperti itu kira-kira, saudara, ya. Memberontak. Nah, di situ ditulis memberontak terhadap Raja Nebukadnezar, menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, nggak mau berbalik kepada Tuhan. Jelas-jelas dia salah, jelas-jelas dia berdosa, jelas-jelas hukuman Tuhan sudah nyata di depan matanya, menegur dia, ya, memperingati dia, tapi dia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Lalu dalam hal keagamaan, ya, para pemimpin pada zaman Zedekia ini, ya, termasuk nabi-nabi, ya, yang melayani para imam, nabi waktu itu Yeremia, ya. Para imam yang melayani di kemah Tuhan, yang melayani di bait Tuhan, dia juga menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan persembahan-persembahan kepada berhala. Mengajak rakyat, mengajak umat Tuhan menyembah kepada berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, hal yang paling Tuhan benci adalah ketika kita memiliki sesuatu yang kita sembah bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Tuhan Yesus Kristus, bukan Allah. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berhala itu adalah hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Perzinahan secara rohani. Nah, terus saudara-saudara, di dalam dia memimpin rakyatnya bersama dengan, kan kalau raja itu pasti punya pemimpin-pemimpin, ya, punya orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin daerah-daerah, memimpin bagian-bagian yang terkecil dari kerajaan itu. Nah, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain itu dan rakyatnya juga, di ayat yang ke-15 sampai 16 di 2 Tawarik 36 itu, mereka tidak mau mengindahkan, dikatakan meremehkan peringatan, himbauan, nasihat, teguran firman Tuhan melalui para nabi. Dengan jalan apa? Mengolok-olok utusan Tuhan, mengolok-olok utusan Allah, menghina firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Dan itu yang membuat Tuhan bangkit murka terhadap Zedekia dan juga umat Yahudi, dan tidak ada pemulihan lagi. Itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya itu, banyak sekali yang dilanggar oleh Zedekia ini. Ya, nah, namanya juga dia menjalani hidupnya menurut apa yang dia anggap benar sendiri gitu. Termasuk dalam hal dia memperlakukan tanah. Nah, orang Israel itu kan ada hukum Taurat untuk segala sesuatu, saudara, untuk segala sesuatu segi kehidupan mereka, termasuk dalam hal bercocok tanam, bekerja. Cara memperlakukan tanah mereka. Jadi ada tahun di mana tanah itu nggak boleh ditanami, itu namanya sabat tanah. Ya, sebenarnya
itu juga menjaga. Tuhan berikan peraturan, Musa memberikan peraturan ini untuk menjaga tanah itu supaya tetap subur gitu. Jadi ada waktu di mana tanah itu nggak boleh ditanami, harus dibiarkan. Tetapi ini dilanggar oleh Zedekia. Tanam terus, tanam terus. Alhasil saudara-saudara, dia melanggar sabat tanah, ada kekeringan dan sebagainya ya, tandus. Terjadi ketandusan pada zaman pemerintahan Zedekia. Nah, jadi dari kisah Zedekia ini saudara-saudara, kita dapati bahwa sekali lagi pengejek itu bisa berasal dari kalangan umat Tuhan. Gitu. Nggak jauh-jauh, bukan orang yang di luar sana, bukan. Umat Tuhan, anak Tuhan, orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, mengalami belas kasih Tuhan, mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, bisa menjadi seorang pengejek di hadapan Tuhan, bisa menjadi seorang pencemooh di hadapan Tuhan ketika dia menolak firman Tuhan, menjadikan dirinya Tuhan bagi dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita tadi lihat juga surat Yudas tadi juga menggambarkan bagaimana di akhir zaman itu akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Dan ada kalimat tambahannya, mereka ini juga menyebabkan perpecahan di dalam gereja Tuhan. Dalam satu jemaat lokal, ketika ada orang yang jadi seorang pengejek, fasik hidupnya di hadapan Tuhan, maka orang ini yang akan menjadi atau sumber keretakan, perpecahan di dalam gereja. Dikatakan di Yudas itu pasal yang pertama di ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-19. Kalau tadi kan Yudas 1 ayat 18 nih. Sekarang Yudas 1 juga ayat selanjutnya, ayat yang ke-19. Di sana dikatakan begini, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nggak ada pengendalinya, saudara-saudara. Roh Kudus itu bagaikan kendali dalam hidup kita. Ya, dia mengendalikan kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada dengar suara Roh Kudus. Ketika kita melakukan hal yang salah, Roh Kudus itu bagaikan ya tali les gitu ya, yang mengendalikan kita. Salah, ya, bertobat, keliru, ini hal yang gak boleh dikerjakan, salah. Ada peringatan-peringatan. Tetapi ketika orang hidup tanpa Roh Kudus, semua diterjang, ya, semua diterjang, gak ada yang salah, benar semua gitu. Ya, gak ada yang keliru, betul semua. Yang salah itu sana. Dia. Saya tidak pernah salah. Saya selalu benar. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus, dia akan mengabaikan peringatan. Dia akan mengabaikan teguran. Dan kalau saudara membaca di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, di sana ciri manusia akhir zaman. Ya, jelas Paulus gambarkan kondisi dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Hari-hari yang terakhir, ada masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu. Nah, saudara ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Catatan yang terakhir yang sangat penting, saudara bisa garis bawahi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jelas kemudian kalimat terakhir, jauhi mereka itu. Jauhi orang yang seperti ini, jangan bergaul dengan orang seperti ini. Tetapi kita juga harus lihat kepada diri kita, apakah saya termasuk ya salah satu kategori manusia akhir zaman? Ada nggak di situ? Saya termasuk tuh, kan itu ada banyak tuh poin-poinnya. Ya, macam-macamnya kan ada banyak. Apakah kita termasuk salah satu di sana?
salah 2, salah 3 di situ, saudara-saudara, nggak suka mengekang diri, garang, ya, garang, saudara tahu garang, senggol bacok, saudara itu garang itu ya, tak bisa disenggol sedikit, itu garang, ya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan di sini apa? Sombong, nggak hormat sama orang tua termasuk tuh, ya, tidak hormat sama orang tua, hamba uang, ya, hamba uang, puji Tuhan. Jadi ini menjadi perenungan ya, apa saya termasuk tuh bagian dari situ ya, salah satunya di situ. Kemudian pencemooh itu juga dikatakan orang-orang yang sombong. Orang sombong itu apa sih saudara? Dia merasa penting gitu ya. Orang sombong kan merasa diri penting. Dan dia akan menyerang apapun, siapapun yang mengancam egonya gitu. Ya, dia akan marah. Ya, dia mengabaikan konsep Allah. Apa sih konsep Allah? Rendah hati. Ya, nggak laku saudara, nggak ada rendah hati. Ya, nggak ada rendah hati. Ya, saya itu penting. Saya harus ya diperbolehkan semua. Ya, nggak boleh ada yang nggak boleh. Semua harus boleh. Kalau buat saya semua harus boleh. Kalau buat mereka bolehlah ada yang nggak boleh. Tapi kalau buat saya harus boleh semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Roma pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Di sana dikatakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lagi nih ya, perhatikan nih, kefasikan ini saudara, mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jelas lagi di sini Rasul Paulus katakan, sekalipun mereka mengenal Allah. Ini bukan orang yang kenal Allah, saudara. Pencemooh, pengejek yang dimaksudkan oleh kitab Amsal ini bukan orang yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksud 2 Petrus 3 ayat 3 tadi, Yudas 1 ayat 18-19. Bukan orang yang tidak mengenal Allah. Justru mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, tetapi itu tadi gak memuliakan Dia, gak mau tahu gitu dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu dikatakan tadi si pencemooh itu tidak suka nasihat. Orang sombong kok dinasehati, saudara, yang marah lah ya. Gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya, si pencemooh ini tidak suka dinasehati, apalagi ditegur. Aduh, saudara-saudara, sakit hati, tersinggung, marah. Amsal tadi katakan dia nggak suka dinasehati dan tidak mau pergi kepada orang bijak untuk mencari nasihat yang baik, nasihat yang bijak. Orang tinggi hati kok disuruh datang ke orang lain minta nasihat? Mana mungkin? Gitu saudara ya. Jadi pencemooh ini tidak mau melakukan hal ini, nggak mau datang ke orang bijak. Kenapa? Takut ketahuan, takut nanti dinasehati. Nggak mau saya datang ke itu, nanti dinasehati lagi saya. Ada kan orang-orang yang gak suka dinasehati ya, gak mau digurui, dia merasa digurui. Oh, saya ini sudah, kalau istilah orang Probolinggo tuh selalu bilang, saya sudah jadi bebek kok masih diajar berenang gitu ya. Ya seperti itulah, saya ini sudah jadi anak Tuhan puluhan tahun masih mau diajarin lagi, masih mau dinasehat-nasehati, masih mau dikasih-kasih tahu. Gak mau dinasehati, gak mau dikasih tahu. Ya, takut kesalahannya nanti diungkapkan lalu dihimbau, ayo perbaiki kesalahannya. Lalu pertanyaan, apakah dia duduk mendengar firman itu? Iya. Manusia akhir zaman tadi beribadah tetapi memungkiri, telinganya ditutup untuk nasihat. Masuk kiri keluar kanan. Ya itu kan bisa-bisanya yang ngomong di depan. Itu mah cocoknya buat si ini. Buat saya mah gak cocok itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal 13 ayat yang pertama. Amsal pasal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Kiranya tidak demikian dengan saudara dan saya ya. Sebagai anak, di sini ada anak
Ya, yang masih punya orang tua itu tetap anak, saudara. Yang masih punya orang tua itu tetap anak, posisinya tetap anak. Nah, biar kita juga mau jadi anak-anak yang mendengarkan orang tua kita. Tuh, mau diberkati, dengarkan orang tuamu. Nasihat orang tuamu, teguran orang tuamu, ya bahkan mungkin hardikan orang tuamu. Hardikan tuh apa sih sebenarnya, saudara? Teguran yang keras kan? Kenapa sampai keluar hardikan? Ya karena ketika ditegur nggak dengerin. Nah itu biasanya gitu. Diomongin baik-baik, ya lewat. Agak keras dikit lewat. Terus aja sampai akhirnya keluar hardikan. Bahkan firman Tuhan katakan, Amsal kita sudah belajar, ya jangan tahan rotan kepada anakmu, gitu. Nggak akan mati anakmu, kok hajar gitu ya kalau dia nakal, kalau dia jalan di jalan yang tidak benar. Apalagi nasihat dan didikan dari firman Tuhan bagi kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan, didikan firman Tuhan, teguran firman Tuhan itu akan menjadikan saudara dan saya orang-orang yang bijaksana. Jangan terus-menerus berada di dalam kebebalan, kebodohan. Ya, bebal, gak bisa dikasih tahu, kekerasan hati, gak sudi tunduk kepada peraturan, gak senang dinasehati, gak senang ditegur, baik oleh saudara-saudara kita atau firman Tuhan yang kita dengar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan menjadi seorang pencemooh dengan mengabaikan setiap nasihat dan teguran yang datang kepada saudara dan saya. Orang tua, baik orang tua jasmani atau orang tua rohani, ya, memiliki tugas. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan beri otoritas untuk ada di atas kita, ya, menjaga, membina, ya, mengarahkan kita, menuntun kita, ya, memberi nasihat kepada kita. Jangan menjadi orang yang membenci otoritas dengan dengan mengabaikan, menolak, melawan teguran. Padahal itu teguran, nasihat itu diberikan untuk kebaikan kita. Ya jelas ya, ayat firman Tuhan katakan firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat apa yang Tuhan bilang di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Belum lama kita mempelajari ini ya. Apa sana dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Gimana? Rela ditegur saudara? Rela dihajar? Ya kalau nggak mau dihajar nurut gitu maksudnya saudara ya. Dengar-dengaran. Jangan dihajar dulu baru kita mau dengar-dengaran. Tetapi jelas di sini Tuhan bilang, siapa yang kukasihi nggak akan Tuhan biarkan. Lakukan hal yang salah, gak akan Tuhan biarkan. Pasti akan ditegur, pasti akan dihajar. Jadi bagaimana orang bisa memperbaiki kesalahannya kalau dia gak mau dikasih tahu mengenai kesalahannya. Malah menganggap orang yang ngasih tahu itu jadi musuhnya. Ya, oh ini gak suka sama aku nih. Makanya selalu bilang, nih kesalahan-kesalahanku. Padahal maksudnya tidak demikian. Ada satu cerita lagi saudara-saudara di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Raja-Raja pasal 22 ini ayat 7 sampai 8 ini bicara tentang Raja Israel nih sekarang. Namanya Ahab. Ya, karena kita kenal ya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini contoh orang yang gak mau ditegur. Gak mau terima teguran. Satu waktu Raja Yehuda berkunjung, namanya Yosafat. Dia bilang mau perang nih maksudnya ya, mau maju perang. Dia katakan ada nggak ada nabi ya di sini yang bisa kita minta petunjuk. Nah kira-kira gitu ya si Yosafat datang gitu. Lalu si Ahab bilang sebenarnya ada tapi aku benci sama dia. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah menubuatkan hal-hal yang baik tentang aku. Melainkan malah petaka terus gitu, istilahnya teguran terus. Aku salah melulu gitu, jadi aku nggak suka nih sama satu. Ya, Nabi Mika, saudara. Ya, Nabi Mika pada waktu itu. Lalu si Raja Yehuda bilang jangan gitulah. Ya, kenapa? Karena itu
nabi Tuhan, suara Tuhan, perintah Tuhan. Dan kita kalau saudara baca keseluruhan dari 1 Raja-Raja itu tadi, 22 itu tadi, saudara akan temukan di sana akhir hidup Ahab itu mati terhina, saudara, mati binasa, ya, terhina, bahkan darahnya dijilati anjing katanya. Ya, padahal dia raja loh, ya. Kenapa? Itu tadi karena enggak suka dinasehati, benci kepada otoritas, enggak suka sampai nabi Tuhan ya dianggap hanya memberikan kepadanya malapetaka, bukan hal-hal yang baik. Jangan ada di antara kita yang duduk pagi hari ini dengar firman Tuhan, firman Tuhan ini nggak pernah ada yang baik nih, ya, ditegur melulu, ya, merah terus kupingnya, ya, digamparin terus sama firman Tuhan. Malas aku dengar firman Tuhan. Cobalah firman Tuhan yang lucu-lucu kayak gitu, ya, yang menghibur-hibur hati. Emang stand up komedi saudara yang khotbah disuruh cari yang lucu, cari di televisi banyak kalau mau yang lucu-lucu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi kesimpulannya buat saudara dan saya pagi hari ini, kita hidup di akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Segala sesuatu yang ada dalam firman Tuhan digenapi. Ya, digenapi. Baiklah kita menjaga hidup kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan ciri manusia akhir zaman tuh itu sudah rentetannya. Jangan sampai kita yang menggenapi. Lah saya tuh yang termasuk di sana. Jangan yang seperti itu. Tetapi marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang menggenapi firman Tuhan dalam hal-hal yang baik. Hal yang baik. Jadi anak Tuhan yang penuh hikmat. Menjadi anak Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebagai ayat yang terakhir saya mau ajak kita baca sama-sama, ya. Roma pasal yang ke-13. Maksud saya Efesus dulu aja. Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 18. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mari jemaat Tuhan GBI Marsaran kita semua yang hadir, penuhlah dengan Roh Kudus. Ya, minta berkat nggak salah, minta rejeki nggak salah, kesuksesan nggak salah, minta panjang umur nggak salah, apalagi ya nggak salah. Tetapi mari kita minta, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Selalu penuhkan aku dengan Roh Kudus setiap hari. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Memampukan kita untuk tunduk kepada Tuhan. Tidak menuruti keinginan daging kita yang membawa kita kepada dosa. Tetapi membawa kita untuk tunduk kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Rohmu bekerja.